Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Ustazah Tias ya. Kali ini masih belajar tentang PKN. Materi kita masih sama, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sila pertama sampai sila ketiga, kali ini kita akan membahas sila keempat sampai sama sila kelima dari Pancasila. Nah, apa aja? Ustazah mau ingetin yang pertama, sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Nah, ini juga terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Jadi ini tentang bagaimana orang mematuhi pemimpinnya. Nah, jadi ternyata dalam Islam, wah, memang ya Pancasila juga ternyata amat sangat berpedoman dalam Al-Quran juga ya. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung bisa kita lihat. Nah, yang pertama penerapan sila keempat Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi segala keputusan tuh kita tidak boleh egois. Oh, pengenku ini, oh jangan. Kita harus bermusyawarah. Contohnya dengan apa kehidupan sehari-hari. Misal, mendiskusikan tempat berlibur. Misal dalam grup keluarga. Tidak boleh, oh aku pengennya piknik sini, oh enggak. Jadi kita harus diskusi, musyawarah sama anggota keluarga. Enaknya piknik kemana ya? Nah, yang kedua, musyawarah yang dilakukan DPR. Jadi dalam mengambil keputusan para Dewan Perwakilan Rakyat itu enggak langsung menurut salah satu orang. Jadi mereka itu bermusyawarah terus mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara tanggung jawab. Jadi karena sudah dimusyawarahkan, sudah diminta pendapatnya, kita enggak boleh ngomong di belakang gitu loh, wah enggak mau, tidak mau terima hasil musyawarahnya seperti ini ya. Kalau mau mengkomentari ya di depannya saat kita sedang melakukan musyawarah gitu ya anak-anak. Dan penerapan sila terakhir Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga diatur dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mereka mengingkari nikmat Allah. Padahal di sini sudah dijelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah itu sudah ngasih adil. Oh, berarti orangnya berkecukupan, ngasih yang enggak berkecukupan. Supaya apa? Sama-sama merasakan punya uang, sama-sama merasakan hidupnya juga tercukupi. Nah, gitu. Jadi kalau kita bersedekah lah intinya, itu sudah melaksanakan salah satu penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa saja? Pertama, penerapan sila kelima Pancasila. Pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh melaksanakan kewajibannya cuma sedikit, minta haknya banyak. Oh, tidak boleh. Harus seimbang. Pertama, misal dalam kehidupan sehari-hari adalah budaya sikap antre. Jadi, semua orang punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita harus antre. Kewajiban kita apa? Antre. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ini merupakan kewajiban dari setiap anggota masyarakat. Yang kedua, penerapan silanya adalah tidak bergaya hidup mewah dan bersifat tidak boros.
Contohnya, menyumbangkan pakaian yang layak pakai, misal ada saat korban bencana alam, suruh minta menyumbangkan. Boleh kok menyumbangkan pakaian layak pakai, atau juga saat tetangga atau temannya tertimpa musibah, butuh bantuan kita, itu juga harus peduli terhadap yang kurang mampu. Jadi kalau kita berkecukupan, dikasih rezeki lebih sama Allah, nah kita kasih, terutama tetangga ya yang kurang mampu, punya uangnya 10.000 enggak apa-apa, dikasihkan dari uang hasilmu sendiri. Oh itu amat sangat pahalanya banyak banget. Yang ketiga adalah penerapan sila kelima Pancasila, suka bekerja keras. Dibuktikan dengan apa? Belajar tekun sebagai seorang siswa dan bekerja dengan giat untuk orang-orang yang sudah bekerja. Nah, belajar tekun di sini meskipun pandemi, meskipun kita bertemunya juga tidak sesering kalau sebelum pandemi, tapi kita harus belajar tekun supaya apa? Tercapai, supaya keinginan kita itu segalanya itu bukan segalanya sih, apa yang kita cita-citakan itu bisa dapat tercapai. Yang keempat, menghargai hasil kerja orang lain. Nah, ini merupakan contoh penerapan sila kelima. Dengan dibuktikan adalah membeli karya asli orang lain. Jadi dengan kita membeli barang asli orang lain, misal kayak CD film yang asli, itu berarti kita menghargai. Kalau bajakan, berarti kita sama aja ini mendukung supaya misal perfilman atau ya perfilman itu tidak berkembang dengan baik karena yang diberikan bajakan bukan film aslinya gitu. Padahal mereka juga sudah bekerja keras gitu. Itu sekian anak-anak dari Ustadzah. Kalau masih bingung silakan diulang-ulang. Ini materinya insya Allah gampang kok. Masih seputar tentang kehidupan kita sehari-hari, kehidupan anak-anak sehari-hari. Jadi bagaimana bersikap sesuai dengan sila Pancasila yang tentu sudah diatur oleh para pemimpinnya dengan sangat amat baik, sudah sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia, dan ternyata setelah kita lihat dari sila pertama sampai sila kelima, ini merupakan sila-sila yang juga diatur dalam Al-Quran. Jadi di dalam Pancasila ternyata juga berpedoman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oke, sekian dari Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsiroh. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.